Hari ini aku akan membahas bagaimana caranya kita mendapatkan uang 1 miliar secara pasti dan berkelanjutan. Jadi di video sebelumnya aku sudah membahas bagaimana caranya punya uang 1M bahkan lebih gitu kan. Walaupun statusnya itu hanya sebagai karyawan saja, dan waktu itu memang statusku sebagai karyawan dan aku mendapatkan sejumlah uang itu dalam waktu 1 tahun, tapi setelah itu berhenti ya, tidak ada berkelanjutan. Nah sekarang yang akan aku bahas adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semua hal itu tapi setiap bulannya misalnya, atau mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa gede amat setiap bulannya, masih takut ya, masih belum pede, boleh kita targetkan setiap 6 bulan sekali mendapatkan uang 1M. Terus nanti lama-lama penghasilan itu akan menjadi 3 bulan sekali, lama-lama menjadi 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Alright, karena pasti bisa dan aku sudah membuktikannya ya. Nah, jadi buat ibu rumah tangga yang saat ini merasa, aku cuma ibu rumah tangga biasa, sama saya. Aku juga ibu rumah tangga biasa di rumah saja. Nah, atau mungkin buat bapak rumah tangga gitu yang sekarang mungkin tidak ada pekerjaan, atau mungkin ada pemutusan kontrak kerja saat ini kan lagi musim seperti itu. Ini adalah saat yang tepat, karena sama ya. Kami berdua itu juga bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga ya. Jadi kita hanya bisnis dari rumah saja. So anyway, kita langsung aja mulai. You're listening KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Yang pertama itu adalah kita mulai dari mindset kita. Nah, yang dimaksudkan dengan mindsetnya itu bagaimana? Bagaimana caranya, ini mindset ya atau pola pikir, kita bisa menciptakan sebuah solusi yang terhubung dengan banyak orang yang menciptakan dunia yang menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti teman-teman ketahui saat ini kita itu sudah mulai masuk ke era yang namanya Aquarius, di mana semuanya ada di tangan lapisan bawah ya. Jadi kalau dulu Pisces itu kan megang kekuatan itu, kalau misalnya piramid itu lapisan paling atas. Nah, kita-kita yang di bawah-bawah nurut aja sama yang di atas kan. Nah, itu artinya semua bisnis itu ya dari organisasi besar atau perusahaan-perusahaan yang besar, pokoknya yang gede-gede kayak gitu. Nah, sekarang itu kebalikannya. Sekarang lebih ke antar sesama dan berkolaborasi. Itu artinya ini adalah saatnya untuk kita semua untuk bisa menjadi miliuner-miliuner di era zaman sekarang ini ya. Nah, setelah kita punya mindset yang tepat, selanjutnya kita harus melakukan sebuah aksi. Nah, kebanyakan ajaran di luar sana atau yang biasa kita sebut dengan New Age Movement itu adalah sebuah ajaran yang sebenarnya menempatkan kita sebagai budak atau slave. Karena dalam ajaran tersebut kita hanya dihimbau untuk percaya aja deh yang penting, atau mengandalkan sebuah kepercayaan atau beli. Yang penting percaya aja dulu. Yang penting percaya deh, percaya udah pasti akan terjadi. Atau mungkin yang sering kita dengar itu biasanya mereka bilangnya sit back, relax, and do nothing. Nah, itu kurang tepat ya, karena kita nggak bisa hanya berharap saja. Kita nggak bisa sekedar nulis scripting sekali dua kali itu sudah pasti akan kejadian setiap bulannya uang 1M masuk ke dalam rekening kita, itu juga belum tepat. Yang pasti kita harus melakukan sebuah aksi. Segala sesuatunya tanpa aksi ya cuma begitu-gitu aja ya. Itu sama seperti kita mengandalkan sebuah keberuntungan, atau sama halnya kita memperlakukan the law of attraction itu seperti lampu ajaib itu. Jadi kita gosok-gosok-gosok, semoga kejadian. Nah, sebelum kita memulai one person business atau sebuah bisnis yang bisa dilakukan dari rumah oleh diri kita sendiri, kita harus menguasai 4 hal ini dulu. Yang pertama itu adalah brand atau avatar. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apa produk yang akan kita tawarkan. Bisa berupa barang atau jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah sales and marketing. Jadi hal ini penting sekali dan mereka serupa tapi tak sama. Nanti aku akan menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, yang terakhir itu adalah copywriting, atau bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu baik berupa tulisan atau informasi, infografik, dan lain-lain. So anyway, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu brand atau avatar. Nah, brandnya itu apa? Biasanya itu brandnya bisa menggunakan dirimu sendiri,
Misalnya aku menggunakan namaku atau bisa menggunakan nama lain, terserah ya. Otomatis kalau kita ngomongin brand, kita selalu berpikir itu bahwa oh brand itu berarti kita harus punya logo ya Mbak, berarti harus punya nama, terus mungkin punya simbol. Oke, all of that is correct ya, itu benar. Tapi nggak hanya di sana, karena yang lebih penting dari sebuah brand itu adalah feeling apa yang akan mereka terima ketika mereka berinteraksi dengan produk itu atau brand itu ya. Terus yang kedua itu adalah misi dari orang tersebut atau dari kita, berarti kan misimu itu apa. Nah biasanya customer atau orang lain itu hanya akan beresonansi karena misinya itu dan juga feelingnya itu. Nah yang kedua itu adalah produk. Jadi produknya itu bisa berupa barang atau jasa, itu terserah. Misalnya teman-teman masih bingung kira-kira aku jualan apa, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Nah mungkin ada dua hal atau clue yang bisa membantu teman-teman semua ya. Jadi misalnya gini, lakukan sesuatu yang tadinya merupakan masalahmu. Aku akan kasih contoh di kasusku itu adalah jerawat. Jadi waktu itu aku berjerawatan, terus pokoknya bermasalah dengan wajahku dari dulu, dari muda. Itu susah sekali, udah melakukan apa saja, sampai laser, semuanya lah ya. Itu selalu geradak, kalau orang Jawa bilang muka aku tuh geradak ya. Alias kayak parutan keju gitu kan, kasar. Sampai akhirnya aku yaitu nyoba-nyobain sendiri, bikin skincare sendiri di rumah. Awalnya itu hanya dari minyak-minyakan aja ya, essential oil atau minyak carrier oil yang lain ya. Nah ternyata hasilnya bagus sekali, kulitku itu lebih berinteraksi dengan hal-hal yang natural. Kalau yang dokter misalnya atau yang lagi terkenal apapun itu kadang bagus, tapi nanti lama-lama geradak lagi, dan itu kayak ketergantungan. Semakin aku pindah atau shifting ke area yang lebih natural, yang lebih normal-normal aja, yang pokoknya yang bersih lah ya, istilahnya seperti itu gampangannya, itu wajahku lebih nyaman, lebih kayak nggak ketergantungan. Kalau misalnya aku lupa nggak pakai selama 1 minggu, mungkin aku lagi liburan di mana, itu wajahku aman-aman aja. Nah kemudian dari sana akhirnya lahirlah sebuah skincare yang aku jalankan ya, dan so far itu menghasilkan waktu itu yaitu produknya kan harganya 1 jutaan. Jadi untuk mendapatkan 1M itu kan gampang sekali buat aku, tinggal jual 1000 produk aja kan. Nah itu sudah aku hasilkan waktu itu, sudah berjalan seperti itu walaupun belum sebulan sekali. Jadi kayak 4 bulan aku bisa jualan 1000 paket, dan aku rencananya akan kembali hidupkan lagi sekarang dan kemungkinan untuk mendapatkan 1000 per paketnya per bulannya itu kan mudah sekali. So anyway, karena memang bagus produknya. Nah terus misalnya itu kan berawal dari problem ya. Nah misalnya teman-teman, oke, aku nggak punya masalah gitu kan, atau mungkin oh iya bener aku punya masalah seputar berat badan nih. Nah mungkin bisa menemukan sesuatu yang bisa menghilangkan berat badan itu atau menurunkan berat badannya dengan cara temukan sendiri ya. Pokoknya kita belajar sebagai saintis. Dengan cara itu hasilnya itu akan lebih resonate itu orang bisa nerima, orang bisa ngerti, karena orang itu nggak mau melalui nggak semua orang tuh mau ribet sampai di akhirnya, tapi mereka memiliki apa yang kamu inginkan juga gitu. Misalnya kayak di kasus itu tadi jerawatan ya, orang yang berjerawatan itu pengen bersihkan wajahnya. Nah mereka nggak semuanya bisa belajar tentang skincare. Kayak aku kan ambil sekolah tuh, ngambil kuliah seputar skincare, terus ikutan ke orang lain yang memang udah bikin skincare bagus ya, seperti kayak Tata Harper, itu produknya bagus sekali. Nah tidak semua orang bisa melakukan hal itu, mungkin juga ribet, capek, yaudah kalau kulitmu bagus berarti barangmu bagus, ini aku pakai, kayak gitu kan. Sama halnya mungkin dengan yang bermasalah dengan seputar kegemukan itu. Nah anyway, intinya itu sebagai masalah. Yang kedua itu adalah sesuatu yang merupakan hobi kamu. Hobinya apa? Misalnya ini ada contoh lagi, ada beberapa orang di sini ya, dia itu hobinya ngumpulin bunga-bunga yang bisa dimakan, terus pokoknya kayak gitu, dan postingannya dia itu selalu nggak jauh-jauh dari bunga pokoknya buat metik bunga dijadiin sayur, nah sampai akhirnya dia punya ide untuk mencampurkan bunga itu dengan gula, jadi gulanya bau kayak lavender atau bunganya bau kayak yang warna pink itu entah apalah, terus dipasarkan, iseng-iseng dipasarkan, dan itu laris manis. Bisa dengan jalurnya melalui masalahmu, anggap masalahmu itu adalah berkah dari ilahi untuk ngajarin kamu biar menjadi itu tadi ya, peneliti atau seseorang lah ya, hero ya at the end of the day, untuk menyelesaikan masalahmu, dan hasilnya kamu bisa bagikan dengan orang lain yang memiliki masalah yang sama.
atau mungkin sesuatu yang kamu hobi, karena kalau kita hobi, misalnya bikin keramik itu kan hobi. Nah, itu lama-lama jadi bagus karena kita latihan terus setiap hari, bikin keramik setiap hari sampai akhirnya bikin sesuatu yang amazing. Nah, satu hal lagi yang aku ingin tambahkan di sini itu adalah bahwa kalau bisa kita itu jangan ikut-ikutan, karena semua orang ya, semua manusia itu memiliki kecenderungan untuk ikut-ikutan. Nah, padahal kalau kita imitate atau ngikut-ngikutin orang, ngopiin orang, itu adalah the death of your creation. Intinya itu kita sama saja dengan bunuh diri. Dan kalau di sisi spirituality, itu juga kita bisa disebut sebagai seseorang yang ego, atau kita tidak mau level up ya, hanya berada di level bawah fear itu tadi, yang jatuhnya ke ego atau proteksi ke diri sendiri, alias sebenarnya cara ngomongnya lebih halusnya tuh males gitu ya. Jadi jangan males, karena gini, kita semua itu memiliki sesuatu yang sangat spesial yang orang lain tidak bisa miliki atau tidak memilikinya, yang berfungsi untuk membantu orang lain di sekitar kita. Jadi apapun itu, karena gini, kamu punya sesuatu yang sangat bagus yang aku aja nggak punya, orang lain nggak punya, dan aku butuh gitu kan, aku butuh bantuanmu, aku butuh keahlianmu itu. Cuma karena kamunya males, kamu nggak mau digging atau menggali lebih dalam lagi tentang hal itu, apapun itu ya, mungkin kemampuan untuk menyembuhkan atau healing atau apapun itulah ya. Nah, karena kamu malas, aku ngikutin itu aja deh si A gitu kan, bikin ini ya udah aku itu aja. Nah, itu kan sayang sekali gitu kan. Jadi hanya kamu pendam sampai nggak tahu ya, ya sudah gitu kan, hilang kesempatan orang lain untuk bisa dinaikkan level kesadarannya atau dimudahkan dalam penyembuhannya atau apalah, entahlah apapun itu, gara-gara seseorang itu memilih untuk hanya ngikut-ngikutin sekitarnya saja. Dan kamu juga tidak akan mendapatkan satu, mungkin bisa mendapatkan uang saat itu juga karena lagi ngetren gitu kan, tapi nggak seberapa dan lama-lama akan turun. Terus yang kedua, yang pasti ini tidak akan mendapatkan yang namanya kepuasan batin, karena kamu tetap aja ngerasa nggak happy berapapun uang yang kamu hasilkan. Beda kalau kamu melakukan sesuatu yang memang itu bakatmu, itu dari dalammu, kayak rasanya tuh berharga banget, kayak rasanya senang banget, walaupun mungkin uangnya nggak seberapa saat itu ya, tapi nanti arahnya pasti akan, ya namanya energi itu kan nggak bohong ya, ujung-ujungnya itu nanti akan dikasih lebih, karena universe senang kan, oh akhirnya kamu berfungsi nih, bisa menaikkan, membuat bumi menjadi lebih baik lagi gitu kan, kamu menggali keahlianmu itu, menggunakannya untuk banyak orang, sudah pasti akan dikasih hasil yang lebih banyak lagi. Jadi jangan malas-malas untuk selalu menggali keahlian kita itu ada di mana dan apa itu ya, karena sudah pasti kita memilikinya.